Analisis rasio laporan keuangan PT Tempo Scan Pacific Tbk. Saya, Patricia Arella Darakinanti, NPM 22411-093, kelas manajemen 22C. PT Tempo Scan Pacific Tbk, perseroan dan entitas anaknya merupakan bagian dari kelompok usaha swasta nasional. Grup Tempo yang telah memulai usaha perdagangan produk farmasi sejak tahun 1950. PT Tempo Scan Pacific Tbk dibentuk melalui proses restrukturisitas pada tahun 1990 dan semula bernama PT Scan Chemie yang pada tahun 1900 memulai kegiatan produksi komersial produk farmasi dalam skala besar. Seiring dengan perjalanan waktu, perseroan melalui entitas anaknya memproduksi kosmetik dan produk konsumsi sejak tahun 1997. Perseroan memiliki 4 divisi usaha inti yaitu divisi farmasi, divisi produk konsumsi dan divisi manufaktur dan divisi distribusi serta divisi hampir identik dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Tren pertumbuhan ekonomi negara ini tahun 2022 juga berfluktuasi dari kuartal pertumbuhannya meningkat pada kuartil kedua dan kuartil ketiga masing-masing sebesar 3,73% dan 1,83%. Kemudian turun menjadi 0,36 pada kuartal keempat tahun 2022 atau lebih buruk dibandingkan kuartal keempat tahun 2021
yang tumbuh 1,505%. 1, mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur kembali bergerak di awal tahun 2022 dengan adanya optimisme bahwa pandemi COVID-19 bertransform jadi endemi, namun harapan optimis tersebut telah terendam oleh tantang direndam oleh tantangan baru, termasuk perang Rusia dan Ukraina yang mulai terjadi pada awal tahun 2022 dan menyebabkan gangguan rantai pasokan global yang berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sayangnya ini tidak luput dari tantangan. PT Tempo Scan Magic Tbk tetap optimis bisa bertahan dan bertumbuh untuk meningkatkan usahanya dengan menyampaikan laporan keuangan tahun 2022. Berikut adalah laporan keuangan tahun 2022. Ada dua macam bentuk laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. 1. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Neraca perusahaan ini disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang bawah, yaitu bahwa kekayaan atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal
saham. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai selama periode tertentu. Laba rugi bersih adalah sebuah selisih antara pendapatan, biaya atau pengeluaran total. Suatu analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas keuangan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Dari laporan keuangan PT dan pasti Tbk, kita bisa menganalisis rasio perusahaan. Analisis rasio ialah suatu metode analisis untuk mengetahui dari kos tertentu. Dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut ada beberapa jenis analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial, yaitu yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Kedua, rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Ketiga, rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban pendek maupun keempat, rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan mencapai memperoleh laba baik dalam hubungan penjualan aset maupun modal sendiri.
maupun modal sendiri. Contoh rasio. Rasio likuiditas. Berikut adalah contoh rasio likuiditas. Rasio solvabilitas. Berikut adalah contoh rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas. Berikut adalah rasio profitabilitas. Kesimpulan. Setelah kita lihat laporan keuangan PT Tempo Scan Pacific Tbk dan kita hitung rasionya PT Tempo Scan Pacific Tbk harus memiliki strategi untuk menghadapi tantangan, khususnya tantangan ekonomi global, sehingga dengan strategi yang baik dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif dari tantangan tersebut, termasuk juga untuk mengurangi risiko yang tidak terduga. Salah satu strategi yang dilakukan Tempo adalah yang pertama, untuk membangun dan memperkuat ekuitas merek inti Tempo Scan melalui investasi di bidang pemasaran yang berkelas jutaan dan terarah. Perusahaan akan tumbuh dari waktu ke waktu dengan memperkuat ekuitas merek intinya yang dikelompokkan ke dalam merek kategori yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan harga produk Tempo Scan melalui peluncuran produk baru yang inovatif dan meningkatkan proporsi nilai produk unggulan melalui penetapan harga yang kompetitif, sambil terus berupaya untuk meningkatkan margin laba bruto produknya melalui mitigasi fluktuasi biaya bahan baku dan kemasan. Yang ketiga, untuk memperluas kapabilitas teknis manufaktur, produktivitas, dan kapasitas produksi Tempo Scan melalui penguatan fasilitas manufaktur dalam negeri. Selain mengejar bahan baku strategis, manufaktur dalam negeri sebagai
bagian dari upaya yang persisten untuk mengurangi ketergantungan impor atas bahan baku tersebut. Yang keempat, memperluas jangkauan distribusi dan logistik yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi penjualan ke 514 kota dan kabupaten di seluruh kepulauan Indonesia yang luas, serta meningkatkan efisiensi biaya pelayanan melalui proses otomasi yang berkelanjutan. Yang kelima, untuk mempercepat transformasi digital di seluruh ekosistem bisnis, manufaktur, pemasaran, distribusi, dan logistik yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, juga untuk menyelesaikan keberlanjutan produknya dengan inisiatif tanggung jawab sosial lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.